Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min hadhihi laylah ila yaumin nahdah, amma ba'du. Santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nahdiyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan diberikan ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tetap bersyukur dengan lisan kita selalu mengucapkan kalimatun thayyibah, bersyukur dengan tingkah laku kita untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati kita, yaitu dari membersihkan hati kita supaya hati kita selalu tenang, tentram, lebih-lebih dalam menghadapi musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada saat ini. Salawat dan salam marilah kita selalu hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ucapan salawat maka kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat atau pertolongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita tinggalkan pikiran kita tentang musibah corona. Marilah sejenak kita tinggalkan lisan kita untuk membicarakan corona. Marilah sejenak kita tinggalkan aktivitas kita yang menyebabkan kita ingat kepada musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Marilah kita coba kembali kepada hati kita, kembali kepada pikiran kita, kembali kepada pendengaran kita, kembali kepada penglihatan kita, supaya kita lihat semua yang terjadi yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan adalah sunatullah atau ketetapan Allah yang sudah ditetapkan di zaman azali atau zaman di mana zaman itu belum ada suatu apapun. Dengan hal itu maka terkait dengan bulan Sya'ban yang telah di mana kita berada pada bulan ini, marilah kita mencoba mengkuak, marilah kita coba mencari apa yang sesungguhnya terjadi di bulan Sya'ban dan apa yang sesungguhnya yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Walaupun pada saat ini kita ditimpa oleh musibah, tetapi sebagai umat muslim, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita coba untuk kembali mengambil semua yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hikmah atau menjadi pelajaran bagi kita di dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat-sangat mulia di antara bulan-bulan yang lain. Dan kelebihan bulan Sya'ban ini banyak diceritakan, banyak dijelaskan oleh baik dalam hadis-hadis Nabi ataupun para perkataan para ulama, bahwa bulan Sya'ban ini adalah ibaratnya sebuah pintu gerbang kita akan memasuki bulan Ramadan. Ketika bulan Sya'ban ini kita gunakan, kita hormati dan kita cintai dengan selalu berbuat kebaikan, maka insya Allah bulan Sya'ban ini akan mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang siap secara lahiriah maupun secara batiniah untuk menghadapi bulan Ramadan. Makanya marilah kita telisik dari segi bahasa,
Kata Sya'ban itu memiliki 5 huruf. Yang pertama huruf Shin, yang kedua huruf Ain, yang ketiga huruf Ba, dan yang keempat huruf Alif, dan yang kelima huruf Nun. Di mana masing-masing huruf itu memiliki nilai, memiliki makna yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama adalah huruf Shin. Allah akan memberikan kita asyarafu, yaitu kemuliaan, wasyafa'ah, dan pertolongan. Nah, ketika siapapun daripada umat Islam yang mampu menjalani bulan Sya'ban ini dengan baik, dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia kemuliaan dan pertolongan. Lalu kemudian yang kedua huruf Ain. Huruf Ain, maka Allah akan memberikan al-izzu wal karamah, kejayaan dan kemuliaan. Nah, jadi ketika umat Islam pada saat ini di bulan Sya'ban ini betul-betul menjaga bulan Sya'ban ini dengan berbuat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti musibah ini dengan kemuliaan, dengan kejayaan umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, terkait dengan musibah ini, maka marilah kita jadikan bulan Sya'ban ini supaya kita mampu meraih apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kejayaan dan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita, sehingga musibah ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejayaan dan kemuliaan. Lalu kemudian setelah huruf Ain itu ada huruf Ba. Al-birru adalah kebaikan. Nah, oleh karena itu, marilah kita di dalam bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak, memacu diri kita supaya selalu berbuat baik. Mata, hati, telinga, semua seluruh anggota badan kita dan seluruh umat muslim dimanapun berada, marilah kita berlomba-lomba pada bulan Sya'ban ini untuk melakukan kebaikan, baik kebaikan yang sifatnya lahiriah maupun yang kebaikan yang sifatnya batiniah, baik kebaikan yang sifatnya individual atau kebaikan yang sifatnya sosial. Nah, dengan semua itu maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti musibah ini dengan kebaikan kepada umat Islam. Jangan di antara kita ada yang bertengkar, ada yang saling menghujat, saling salah menyalahkan terkait dengan musibah yang telah menimpa kita. Tapi mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dengan kita berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, maka insya Allah Allah akan menggantinya dengan kebaikan musibah yang telah menimpa kita ini. Lalu kemudian yang keempat adalah huruf Ain. Itu diberikan makna oleh ulama adalah al-ulfah. Bagaimana ulfah adalah sifat hati yang lemah lembut, sehingga marilah kaum muslimin di mana saja berada supaya kita saling menjaga hati, saling menata hati supaya antara satu dengan yang lain, sehingga tidak ada gesekan, tidak ada ketersinggungan di antara kita. Marilah kita tata hati kita, marilah kita memanage hati kita supaya hati kita menjadi jernih laksana air, jernih laksana air yang mengalir terus, mengalir memberikan manfaat kepada siapa saja. Nah, dengan hal itu maka baiklah yang akan kita lakukan pada bulan Sya'ban ini. Mari kita berlomba-lomba untuk memperbaiki hati kita, mensucikan hati kita dengan hal-hal yang mampu membawa hati kita menjadi hati yang damai, hati yang tentram di antara kita semua. Dengan hal itu maka Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita sudah tentram, damai di antara kita, di antara umat muslim, di antara umat Islam, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti semua musibah yang terjadi ini adalah dengan hati yang damai, diganti dengan kedamaian. Lalu yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya. Nun atau huruf nun ialah an-nur, adalah cahaya. Maka marilah pada bulan Sya'ban ini untuk meraih cahaya Allah itu kepada hati-hati orang beriman, kepada hati-hati orang yang mungkin ada hati-hati yang sedang mati, mungkin ada hati-hati
manusia, hati-hati orang Islam yang sedang terpuruk, maka pada saat inilah, pada bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk menghidupkan hati-hati yang mati itu, sehingga dia dapat bersinar, sehingga dia dapat pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hati yang terpancar darinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan menjadi penerang di dalam kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kegelapan musibah ini, akan menggantinya menjadi terang benderang, akan menggantinya menjadi sesuatu yang baik. Maka itulah yang harus kita lakukan. Yang kedua, marilah kita hadapi semua ini tentu dengan jangan takut. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Konsep orang beriman ketika menghadapi musibah, musibah adalah suatu hal yang mampu mendorong umat Islam, mendorong umat beriman, bukan saling bertengkar, bukan saling caci memaki, bukan saling salah menyalahkan, bukan terpuruk, tetapi musibah adalah satu hal yang diturunkan oleh Allah supaya umat muslim terdorong menjadi hamba-hambanya yang terbaik, menjadi hamba-hambanya yang melakukan hal-hal kebaikan, terdorong untuk melakukan hal-hal yang sehingga dengan melakukan kebaikan itu kita berlomba-lomba di dalam meraih kehidupan yang lebih baik di dalam dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu salah satu kelebihan juga daripada bulan nisfu Sya'ban ini, maka para ulama memberikan nama khusus pada malam nisfu Sya'ban itu ada 5. Yang pertama disebut dengan malam Lailatul Ijabah. Maka umat Islam hendaklah menggunakan malam-malam nisfu Sya'ban ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibebaskan dari musibah ini. Karena yang kedua kemudian Lailatul Ghufran, bahwa malam nisfu Sya'ban itu disebut malam pengampunan. Marilah kita semua umat Islam dimanapun berada berlomba-lomba untuk minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pengampunan itulah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti musibah itu dengan kebahagiaan yang akan diberikan kepada kita, dengan hikmah-hikmah yang tidak bisa kita hitung akan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya itulah yang diberikan oleh para ulama, kelebihan dan kemuliaan daripada bulan Sya'ban. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya simpulkan bahwa marilah pada saat ini yang perlu kita hadapi, yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, mari kita bertekad, mari kita berkeyakinan semua yang terjadi di dunia ini adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya menjalaninya. Semua yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kecuali memiliki hikmah. Ma khalaqta hadza batila. Jadi apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia. Mungkin musibah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyimpan hikmah yang sangat luar biasa yang belum mampu kita cerna. Mungkin dengan selesainya musibah corona ini akan kita tercengang melihat hikmah-hikmah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah marilah kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah ikhtiar kita, ikhtiar secara batin, ikhtiar secara lahir, ikhtiar secara batin. Mari kita panjatkan doa kepada Allah, marilah kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita melakukan amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama. Marilah kita baik sangka kepada siapapun, marilah kita berbaik sangka kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada para ulama-ulama kita. Nah, itulah usaha-usaha yang kita lakukan secara lahiriah. Begitu juga secara batiniah maupun secara lahiriah, marilah kita hidup bersih, hidup selalu dalam keadaan kebersihan, karena bersih adalah salah satu ajaran utama dalam agama Islam. Nah, oleh karena itu marilah kita cuci tangan sesuai dengan arahan-arahan yang telah diberikan oleh kesehatan kepada kita,
sesuai dengan arahan-arahan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kita. Insya Allah dengan apa yang telah kita lakukan itu, maka Allah akan mengganti semuanya dengan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan, sekali lagi kita berdoa, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa mudah-mudahan selamat tinggal Corona, selamat datang bulan suci Ramadan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan selamat tinggal musibah, selamat datang bulan suci Ramadan untuk menuai kebahagiaan, menuai kebaikan yang penuh berkah di dalamnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kita kesehatan dan keafiatan lahir batin, sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih kemuliaan daripada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa Nabi Adam sejumlah 7 kali. Doa